Dengan dominasi rumah panggung ala Melayu, Anda masih mengira desa ini terletak di sebuah daerah di Sumatera. Padahal wilayah ini terletak di Pulau Dewata, Jembrana, Bali. Memang tak terlihat bangunan pura di sini. Pasalnya, mayoritas penduduk kampung Loloan Barat dan Timur memeluk agama Islam. Mereka merupakan keturunan orang Bugis, tepatnya berasal dari suku Wajo. Tahun 1600-an, pecah perang antara kerajaan Makassar dengan VOC. Orang Bugis pun melarikan diri ke Bali sebagai pedagang. Perahu-perahu Pinisi Lembo itu statusnya diganti. Lah karena Laskar ini datangnya ini sudah nggak punya, kalau mau dagang modal itu nggak punya. Umat Hindu lah yang memberi modal. Baik itu dari hasil produksi peternakan maupun pertanian. Nah, begitulah hubungan kami mulai semenjak 1653 itu akrab itu sudah. Antar umat beragama itu memang dimulai dari di sini dulu. Sekitar tahun 1700-an, orang-orang Sarawak, Malaysia turut hijrah meramaikan nuansa keislaman di desa ini. Itulah mengapa ciri khas Melayu begitu melekat. Bahkan kampung Loloan dikenal sebagai kampung Melayu Bali. Warganya berbicara bahasa Melayu serta mengenakan pakaian bernuansa Melayu. Nah, pada waktu masuknya Islam kedua itu diberikan kesempatan kebebasan untuk mengajarkan ilmu agama di sini. Dengan bahasa pengantar bahasa Malaysia. Maka orang sini bicaranya Malaysia itu. Walaupun dia keturunan Bugis. Jejak rekam sejarah Islam di Loloan pun terjaga baik. Salah satunya, Masjid Agung Bantul Kodim ini dibangun tahun 1679 Masehi dan masjid ini juga menjadi sarana pemersatu antara umat Islam yang tinggal di Loloan Barat dan Loloan Timur. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh warga kedua desa Loloan di masjid ini. Itu kan dibangun kalau tidak salah itu 1679. Jadi setelah ulamanya juga datang. Kayaknya seperti Rasulullah hijrah ke Madinah gitu ya. Simbol yang dibangun dulu itu adalah masjid ya. Nah, orang-orang sini juga gitu. Bukti lain kebesaran Islam di Loloan adalah sebuah Al-Quran tua ditulis tangan oleh Tuan Guru Haji Muhammad. Al-Quran berusia lebih dari 500 tahun ini dibawa ke Loloan oleh Encik Yakub, seorang berkebangsaan Malaysia, lalu dihibahkan kepada Masjid Agung Baitul Qadim. Kampung Loloan hanya satu dari beberapa desa Islam yang ada di Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, saat ini pemeluk agama Islam di Bali mencapai 200.000 jiwa atau sekitar 7% dari total penduduknya. Meski bukan agama mayoritas, umat Islam di Bali dapat beribadah dengan tenang. Kerukunan hidup antara umat Muslim dan orang Hindu sebagai agama mayoritas sangatlah terasa. Umat Islam di Bali tidak berorientasi ke Arab Saudi. Begitu juga umat Hindu di Bali tidak berorientasi ke India. Itu menyebabkan kerukunan antara umat Hindu dan umat Bali. Di samping memang sejarahnya memang dipersaudarakan oleh Raja Badung, orang Islam dan orang Hindu. Maka mereka menyebutkan orang Islam itu Nyama Islam. Sungguh sebuah harmonisasi yang indah, membuka mata kita bahwa kerukunan hidup antar umat beragama bukanlah sebuah hal yang sulit dan mustahil. Bahkan di sebuah wilayah yang didominasi oleh sebuah agama mayoritas sekalipun.